Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada saudaraku mukminin mukminat, sungguh aku tidak semu untuk mengajak syukur kepada Allah. Lebih-lebih kita ini diberi Allah nikmat rahmat yang tidak bisa dihitung, yaitu bisa mengamalkan puasa sudah mencapai 14 hari. Maka dari itu sungguh bagi saya ini sebelum ngaji ini sudah membaca kalimat Alhamdulillah 200. Karena saya syukur diberi Allah hidup, sehat, waras, aman, iman. Karena saudaraku pada hari ini banyak umat Islam yang tidak puasa. Karena tidak diberi iman, tidak diberi petunjuk. Saya mulai meloro Wonogiri, Ponorogo, kemarin terakhir Pasuruan, pasar-pasarku banyak warung-warung biasa, tidak ada tidak ada sungkan, tidak ada takut, biasa makan dan rokok. Memang gak diberi Allah iman. Nah, kita diberi Allah iman, terus bisa poso dan diberi Allah sehat. Di teman kita ada yang kepingin puasa tapi sakit, ada yang diberi sehat awake agak beriman tidak sakit. Kita diberi Allah sehat, waras, bisa puasa, iman, maka sungguh banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, marilah membaca sholawat ini pada malam Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketiga, saya membaca surat Humazah, Al-Humazah. Maka yuk kita rintis karena ini surat ini memberi kabar bahwa kita ini akan diancam neraka uwel, akan dimasukkan neraka uwel. Itu bukan orang yang mencuri dan orang yang membunuh. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'alahu wa adada yahsabu anna ma'alahu akhlada kalla la yunfadzanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqadah allati tatbali'u al afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Yang isinya neraka wel itu disediakan orang yang selalu menggunjing, orang yang selalu modo nyelo, dan orang-orang yang selalu menghitung-hitung bondo sing untuk pribadi. Maka dari itu ngira bahwa bondo itu bisa menyederakan, bisa lama, bisa langgeng sampai akhir hayat, sampai besok di akhirat. Ngira kalau punya bondo banyak itu dikira bisa enak terus, bisa tidak. Kala tidak, layung bazanna fil khutamah, maka akan dimasukkan neraka khutamah. Wama adraka mal khutamah, apa neraka khutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang menjilat-jilat, akan bakar orang yang suka modo nyelong rasani dan yang menghitung-hitung bondo untuk pribadi. Allati tatbali'u al afidah, dan api itu akan membakar hatinya orang yang suka modo nyelong rasani dan umum bondo. Innaha 'alaihim muqsadah, dan orang itu akan ditungkep, dimasukkan dalam neraka khutamah itu, dikunci rapat. Innaha 'alaihi fi amadim mumaddadah, dan sisi itu diikat, diberi cagak yang besar sehingga tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana dengan di dalam neraka atau di dalam api yang menjilat-jilat itu. Saudaraku mukminin mukminat, kalau setiap hari kita seolah-olah tidak akan ada apa-apa pada dalam surat Humazah ini, kita sering untuk mengamalkan, yakni modo nyelong, gunjing, dan untuk mengumpulkan bondo untuk pribadi itu. Padahal itu nanti diancam neraka uwel, saudaraku mukminin mukminat. Maka dari itu, ayo kita hindari, ayo minta kepada Allah, berdoa. Wassalamata min kulli ismin. Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosa
atau ya dosa-dosa, selamat dari segala dosa-dosa. Kalau kita menggunjing, modo nyelo, ngumpul-ngumpul bondo itu seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi itu ada ancaman neraka uwil yang dikatakan narullahil muqaddah, yaitu api yang menjilat akan membakar hatinya, akan masukkan hatinya kepada kita semua yang sering mengunjing. Kira-kira kita tidak pernah mengunjing, tidak pernah modo nyelo atau apa itu, ngumpul-ngumpulkan bondo, itu jangan dikira itu baik karena merasa bahwa kalau punya bondo banyak itu akan bahagia, akan selama-lamanya. Padahal itu ada ancaman. Maka dari itu saya kepada temanku di mana berada, terutama Korup SPMAA, barangkali saya pernah ngerasani, barangkali saya pernah modo nyelo, minta maaf ya, saya minta silakan, jangan sampai aku termasuk diancam neraka uwil. Itu juga ngumpul-ngumpulkan bondo itu. Kalau kita mengumpulkan, aku punya duit 1 juta, saya hitung-hitung, besok mau berangkat ke dakwah atau itu boleh. Yang tidak boleh itu menghitung-hitung, aku punya uang 1 juta, saya biarkan nanti biar itu ada lagi 1 juta lagi untuk begini, untuk ini dan itu, terutama ini pada bulan Ramadan akan hari raya. Punya uang 1 juta, tidak mau sedekah malah kepingin 1 juta lagi, kepingin ganti kursi, kepingin ganti baju, kepingin ganti apa-apa pada bulan Ramadan ini. Jangan. Ayo balapan kebaikan, terutama orang perempuan. Pada hari ini aku harus baju 1 setel, aku, istriku, anakku. Itu kalau bisa jangan. Ayo dibuat untuk balapan, untuk sedekah. Karena kalau enggak Ramadan, sedekah uang 100 hanya 100. Tapi kalau sedekah bulan Ramadan, apa saja itu tikel berapa ratus. Itu juga kita pasti banyak banyak dosa, yakni menggunjing, modo nyelo banyak. Saya sendiri kalau ada orang mau berjalan orang hitam, hidungnya pesek, itu pasti gampang sekali. Alah wong kita pesek hitam, nah itu. Padahal itu nyelomodo, itu sudah diancam neraka uwil, saudaraku semua. Ya Allah, ampunilah, maka dikatakan wassalamata min kulli ismin. Ya Allah, jauhkan, selamatkan aku dari segala dosa-dosa. Dosa itu loh, tidak sengaja. Alah ikut orang itu ndek pendek lo, pokoknya balebol. Itu kan seolah-olah enggak apa-apa, dah itu dosa. Saya sendiri itu loh, itu juga ngerasani. Betulnya enggak ada apa-apa, ada orang datang. Itu loh, anaknya Pak Kaji, katanya bobot hamil. Loh, anak Kaji kok bobot? Padahal jangan, kalau ada mendengar orang yang salah, kita kalau bisa doakan. Ya Allah, kasihan anak Pak Kaji kok zina, anak Pak Kaji kok bobot 1, 2. Minta kepada Allah, bagaimana? Rabbi fala taj'alni, Rabbi najini wa ahli mimma ya malun. Kalau mendengar ada orang yang salah, apa orang mencuri, ada orang menzina, apa itu jangan mengolok-olok, malah kita mari Rabbi najini wa ahli mimma ya malun. Ya Allah, kasihan ya anak itu kok bagaimana? Allah, jauhkan, selamatkan aku dan anak zuriatku, jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Itu loh baiknya. Tapi kita itu enggak, kebanyakan ikut nyalahi, ikut ngerasani, ikut modo nyelo. Mengolok-olok itu pasti. Maka dari itu kita pada bulan Ramadan, ayo bisa nangis dosa. Ya Allah, ampunilah dosa ngerasani. Allah, ampunilah dosa aku menggunjing, olok-olok, modo nyelo. Allah, aku minta ampun barangkali aku punya uang kurang, cintaku nang fakir miskin yatim, karena kepengen ini dan itu saudaraku semua. Seolah-olah mengapa aku punya harta-harta kekayaanku dewe untuk taniku, untuk daganganku, untuk pegawaiku. Mengapa saya kumpulkan enggak apa-apa? Tapi enggak. Dalam surat Humazah ini yaksabu anna malau alladzi jama'a malau wa'ad jajah. Akan dimasukkan neraka uwil orang yang selalu menghitung-hitung bondo untuk pribadi. Tapi kita kalau
hitung-hitung bondo, boleh kalau kita hitung 1 sampai 1 juta, nanti terus saya buat untuk warga 500, saya buat sedekah 500, umpama itu boleh. Dan tidak boleh untuk pribadi saudaraku muslimin mukminat. Seolah-olah kemarin saya membaca Al-Qari'ah, terus setelah itu saya baca Idza Zulzilah, semua ayat-ayat yang saya baca itu ayat mungzirin. Sekarang ayo kita masuk ke dalam mubasyir, yakni bagaimana kita diberi Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayat. Siapa yang punya amalan solihah, amanu orang mukmin dan punya amalan solihah, akan dia beri upah jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan kita sedikit bulan Ramadan, ya puasa, ya salat malam, ya bersedekah, dan ayo berdoa, dan ayo khatam Quran. Sudah semua yang mendengarkan saya ini sudah bukan apal, khatam Quran. Terutama cucu-cucu di Batam, di Riau, di Bali semua sudah khatam tak. Mbah ini 10 hari sudah khatam insya Allah. Sekarang saya mulai ngaji Ibris, yaitu artinya saja saya baca. Sudah datang di surat Al-Ahzab, kemarin surat itu Hujurat. Jadi saya setelah baca Qur'annya, setelah itu saya baca dengan artinya. Dan semua saya ajak kalau baca Quran dengan artinya biar tahu. Kalau dulu surat Humazah itu apa? Pada surat Humazah itu surat akan mengancam kita, yaitu dimasukkan rokok karena menggunjing, karena ngolok-ngolok, karena punya rezeki untuk pribadi, gak ingat pada fakir miskin yatim. Itu juga surat Zilzalah, surat Al-Qari'ah. Maka dari itu semenjak dulu kita diberi nyanyian atau tombol hati itu 5. 1, baca Quran dengan artinya. 2, sholat malam. 3, berkumpul orang soleh, amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. 4, yaitu apa? Baca Quran dengan artinya. Zikir yang lama. Apa yang tombo ati iku 5 wernane, kaping pisan maca Quran sak jawane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Jam 2 malam sholat. Setelah sholat malam selesai, ayo sekarang sahur, setelah itu ayo duduk merenung, terutama mbah-mbah yang tua-tua, ayo membaca bagi saya astagfirullahaladzim, astagfirullah 100. Setelah itu alhamdulillah 100. Setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 100. Setelah itu la ilaha illallah 100. Kalau setelah itu belum tarhim, tidur sebentar. Setelah tidur sebentar nanti ada tarhim, bangun lagi sholat sholat fajar. Setelah ada azan, belum ke masjid, sholat syukur atas nikmat Allah yang diberikan kita bersama. Dari itu, setelah itu membaca alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dalam surat Tur An-Kisah. Kalau setelah tangi dari tidur, baca ikut dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Sudah berangkat ke masjid. Cukup? Sungguh ayo takut ancamannya Allah yang dalam surat Humazah. Dan ayo takut, sungguh takut. Seolah-olah kita ini sudah enak karena sudah puasa. Tetapi dengan itu ada larangan dan ada perintah. Kalau perintah sudah dilaksanakan tapi larangan masih kita kerjakan, pasti masih ada ancaman. Semoga kita diberi Allah kekuatan untuk mengamalkan perintah, untuk mencegah larangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.